Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya anak Bu Guru pada semangat semuanya. Oke, kita memulai pelajaran hari ini. Bu Guru minta satu orang ketua kelasnya untuk memimpin doa. Abang Atta boleh memimpin doa di depan. Dodo siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Bang Atta. Oke, sebelum Bu Guru memasuki materi pelajarannya, Bu Guru absen dulu, ya? Absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang dah hadir? Yang dah hadir siapa? Adiba. Adiba. Adiba ini keterangannya kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu. Kemudian Ahmad Fahri sama siapa lagi yang dah hadir hari ini? Oh iya, Aulia dia masih sakit ya. Iya. Dia masih sakit. Raka juga Bu. Nah, sama Rafa ya? Raka. Raka. Siapa lagi? Itu aja? Iya. Oke, baik. Untuk teman-temannya yang 3 orang ini yang sakit, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Kita doakan mereka cepat berkumpul kembali untuk belajar dengan kita semua ya. Amin. Baik. Nah, untuk memberikan semangat kita, mari kita nyanyikan lagu Tanah Air Beta. Udah tahu semua Tanah Air Beta? Oke. Sekarang kita berdiri dulu biar kita semangat. 1, 2, 1, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Oke, terima kasih anak hebat semuanya. Nah, kemudian kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang apa sih kita pelajari? Sendi. Saraf. Nah, kemudian sekarang Bu Guru akan memasuki pelajaran yaitu mengenai materi otot dan sendi. Bu Guru bagikan dulu bukunya. Dapat semua bukunya? Nah, sebelum Bu Guru memulai pelajaran ini, Bu Guru akan menjelaskan ya, akan menjelaskan apa sih tujuan dari belajar kita hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi rangka, sendi, dan otot. Di mana tujuan kita pelajari materi rangka, sendi, dan otot itu yang pertama itu adalah mengenal rangka, sendi, dan otot dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui bahwa ada berapa jenis tulang yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga mendemonstrasikan bagaimana sendi otot menjalankan dan juga fungsinya seperti apa. Oke? Nah, dari ketiga itu nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama di sini adalah materi tentang rangka dan sendi. Nah, sekarang sebelum Bu Guru lanjut ke ini, kita buka dulu bukunya sebentar. Topik pertama di situ rangka, sendi, dan otot di balik bentuk tubuh kita. Apa sih itu rangka? Siapa yang tahu?
Kira-kira ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu di dalam tubuh kita ada rangka tidak? Ada. Ada rangka. Kemudian di dalam tubuh kita ada otot tidak? Ada. Ada. Kemudian di tubuh kita ada otot enggak? Ada. Semuanya ada. Atau kira-kira ada yang punya otot atau sendi atau apa? Tidak ada. Semuanya ada. Baik. Nah, di situ kemudian untuk apa kita memiliki rangka, sendi dan otot? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana rangka otot itu membantu kita bergerak? Nah, di situ karena apa? Karena mempunyai sendi, ya. Nah, sekarang karena mempunyai sendi, di bagian tubuh kita mempunyai sendi semua enggak? Nah, sekarang tunjukkan yang mana sendi. Di tangan ada enggak? Ada. Ada. Di kaki juga ada enggak? Ada. Ada. Semuanya ada. Nah, sekarang di situ mempunyai cerita. Lihat semua topik pertama. Di situ Ian, kenapa dengan kakimu? Lihat gambar di situ ada 3 orang anak ya. Ya. 3 orang anak, ada 2 laki-laki dan ada satu perempuan. Nah, di situ ditanyakan sama contohnya ini ya. Ini yang duduk ini contohnya Bu Guru si Farel ya, si Farel. Kemudian yang pincang kakinya itu adalah si Ian. Ya, sekarang si Farel bertanya, "Ian, kenapa dengan kakimu?" ditanyanya. Kemudian lalu menjawab, "Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga." Kemudian ditanya sama perempuannya satu, yaitu contohnya si Diva. Ya, contohnya di dalam gambar atau contohnya di sini adalah di kelas 6A, yaitu adalah Diva. Kemudian Diva ini lalu menanyakan, "Kamu masih bisa berjalan?" kata si Diva. Kemudian Ian ini menjawab, "Bisa, tetapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan." Nah, saat dipakai untuk berjalan. Kemudian, nah, apa kegunaannya otot itu? Nah, di mana satu bentuk tubuhnya si Ian ini dia terkilir. Maka yang menopang kakinya yang sakit tadi adalah kaki yang sebelah kirinya. Oke. Nah, sekarang agar lebih jelasnya untuk mengenai rangka dan sendi, bisa lihat semua? Nah, di situ apa sih itu rangka, sendi dan otot? Pengertian rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang yang menyatu dengan membentuk struktur tubuh. Apa sih itu sendi? Sendi adalah bagian dari sistem gerak pada tubuh yang menghubungkan 2 atau lebih tulang. Ada sendi di jari tangan kita? Bisa enggak? Seandainya kalau tidak ada sendi, bisa enggak? Bisa. Tentunya tidak bisa. Itu udah dijelaskan sistem gerak pada tubuh yang menghubungkan duanya. Oke? Kalau tidak ada sendi, dia tidak bisa melekuk. Dia akan seperti begini terus. Nah, udah mengerti sendinya? Nah, sekarang kita lanjut. Otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan gerakan. Nah, coba lihat ini yang disebut dengan otot. Yang tadi disebut dengan sendi adalah yang menghubungkan. Kalau otot itu adalah yang membaluti semua tulang kita. Ya, ini yang disebut dengan otot. Lanjut, udah mengerti? Nah, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah rangka. Rangka ini adalah bagian yang menyusun tubuh makhluk hidup yang berfungsi sebagai menopang dan melindungi organ-organ vital terdiri
terhubung. Berhubung nih. Nih antara tulang kaki kita dengan tulang paha kita dia akan terhubung. Begitu juga dengan tangan. Ya. Kemudian selanjutnya bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka itu terdiri dari 3. Ada tulang, ada sendi, dan ligamen. Nah, di mana tulang itu sekitar 206 tulang pada tubuh kita atau pada tubuh manusia. Ya, tulang yang berada di tubuh kita itu sebanyak 206 tulang. Ya, bukan hanya dia dari orang dewasa aja, tetapi mulai dari anak kecil sampai orang tua. Ya, oke. Kemudian sendi, tempat bertemuannya tulang atau contohnya di sini adalah contohnya sendi lutut dan sendi siku. Sendi lutut di mana? Nih, sendi lutut. Coba lihat dulu. Sendi lutut di situ antara pergelangan kaki. Nah, di sini yang disebut dengan sendi lutut. Sedangkan kalau sendi siku di mana? Di bagian tangan kita di sini. Seperti contoh di gambar ini. Seperti di sini juga. Nah, lengan sampai ke tangan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ligamen. Ligamen ini jaringan yang menghubungkan tulang. Atau pernah anak-anak makan paha ayam? Pernah. Karena di paha ayam itu antara kaki sama pahanya itu kan ada lekukannya itu. Yang putih itu disebut dengan ligamen. Ya, ligamen itu jaringan yang menghubungkan tulang. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini adalah fungsi rangka. Rangka di situ yang pertama adalah menjaga bentuk tubuh dan posisi organ-organ internal. Kemudian yang kedua, melindungi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru dari cederanya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pergerakan rangka bekerja sama dengan otot, sendi untuk memungkinkan gerakan. Kemudian otot melekat pada tulang. Ketika otot berkontraksi, mereka menarik tulang untuk bergerak. Dan rangka ini dia juga menyimpan mineral penting seperti kalsium, fosfor yang dapat dilepaskan ke dalam darah saat dibutuhkan. Selanjutnya memproduksi sel darah sumsum tulang yang terdapat di dalam rongga-rongga tulang berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah termasuk sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit. Dan yang selanjutnya menjaga keseimbangan rangka, membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan tubuh terutama saat bergerak atau melakukan aktivitas kita. Yang terakhir menyediakan tempat otot, rangka menyediakan tempat bagian otot untuk melekat sehingga otot dapat menghasilkan gerakan yang efektif. Lanjut. Kemudian di sini adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang memungkinkan tulang tersebut dapat bergerak. Nah, di sini contohnya sendinya itu. Nah, nih udah dikasih tanda biru. Nah, di tangan kita seperti contohnya di sini. Kemudian di pergelangan tangan kita. Kemudian gerakan sendi. Gerakan sendi dapat berupa gerakan fleksi atau ekstensi, abduksi, rotasi dan sirkuler. Nah, di situ dari kedua itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis-jenis sendi yang dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi peluru, sendi geser dan sendi putar. Ya.
sendi putar. Kemudian sendi peluru yang berada di bahu kita. Nih, di bahu kita. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel yang ada di tangan kita. Ini yang disebut dengan sendi engsel. Seperti yang ada di pintu juga, itu yang disebut dengan bukan sendi engsel. Salah Bu Guru. Ini yang disebut dengan engselnya. Ya, bisa dibuka. Sama seperti sendi engsel ini di tangan kita, dia akan berputar. Begitu juga dengan engsel yang ada di pintu. Kemudian yang keempat yaitu adalah sendi peluru. Oh ya, ini yang terakhir adalah sendi peluru yang berada di antara pinggang kita. Ini yang disebut dengan sendi peluru. Ini adalah tulangnya. Kenapa nanti? Ini disebut dengan yang disebut dengan sendinya. Nah, yang menghubungkan itu. Ini adalah tulangnya. Ya, ngerti tuh? Ya. Ini yang disebut dengan sendi apa yang kayak di kaki ayam itu? Ya, yang kaki ayam yang putih itu yang disebut dengan sendi. Sama seperti ini. Ya. Nah, kemudian ujung tulang yang saling bertemu di sendi dilindungi oleh tulang rawan sehingga pergerakan sendi menjadi lebih halus. Kemudian ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang di sekitar sendi. Ya. Kemudian kita lanjut, di situ adalah kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan pembungkus yang mengelilingi seluruh sendi dan menghasilkan cairan pelumas sendi. Nah, kemudian tendon, ya. Nih disebut dengan tendon, ya. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang sekitar sendi. Apa yang ada di ayam itu, yang bulat itu, yang putih itu antara sendi dengan tulangnya itu disebut dengan tendon, ya. Pernah lihat paha ayam atau kakinya? Lanjut. Nah, di sini otot dan peranannya. Otot dan peranannya. Nah, di situ ada bodyguard, gambar bodyguard. Nah, ada yang warna pink, ada yang warna orange, ada yang warna biru, dan ada yang warna hijau. Otot perannya ini yang disebut dengan ototnya. Tahu pernah lihat adrenalin? Dia besar sekali ototnya. Itu yang disebut dengan otot. Nah, perannya otot ini adalah jaringan yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Coba kita lihat begini. Semua kasih kencang. Semuanya. Coba relax. Nah, gimana ototnya? Udah kencang belum? Kasih begini semua. Udah kasih begini semua. Bagian. Gimana ototnya? Udah kencang. Nah, di sini otot jaringan yang berkontraksi menghasilkan gerakan. Oke, perhatikan lagi. Kemudian fungsi otot. Fungsi otot ini memungkinkan gerak tubuh. Kemudian juga membantu fungsi organ tubuh. Dan yang ketiga adalah menjaga postur tubuh. Nah, di sini jenis-jenis ototnya ada otot rangka, otot jantung, dan otot. Bagaimana sih caranya kita merawat rangka dan sendi dan otot itu? Yang pertama, rutin berolahraga. Dengan melakukan olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan dan kekuatan rangka dan sendi. Ya, berarti untuk merawat rangka sendi semua bagian tubuh kita dengan cara yang pertama apa tadi? Dengan cara berolahraga. Nah,
Nah, dari materi tadi apakah anak-anak bisa menangkap apa yang Bu Guru jelaskan tadi? Bisa? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Nah, sekarang biar semangat lagi kita berdiri dulu. Kita ice breathing dulu biar semangat lagi. Nah, kita ice breathingnya tepuk apa kemarin? Semangat. Oke, 1, 2, 1, mulai. Menjelaskan apa sih itu sendi? Kira-kira siapa? Abang Atar coba. Sendi adalah apa? Sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih dua Oh. tulang bisa bergerak. Oh iya, pintar sekali. Sendi adalah tempat bertemunya tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, sekarang karena anak-anak hebat Bu Guru dan mengerti, sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, dari kerja kelompok itu di situ ada di bukunya membagikan 5 kelompok. Kelompok pertama, kemudian kelompok 2 siapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok. Anak-anak bisa menuliskan nama kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya siapa? Kemudian nama anggotanya siapa? Kelasnya kelas apa? Nah, di situ membuat replika tangan, ya. Replika tangan sudah dibagi semua. Di situ alat dan bahannya di situ adalah 1 lembar kertas karton. Sudah ada semua, angkat. 1 lembar kertasnya udah ada. Oke, kelompok 1 ada, kelompok 2 ada. Kelompok 2, kelompok 3 ada. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, semuanya ada. Kemudian alat
saja. Dan yang ketiga, yang keempat, apa replika tangan yang bergerak jika tidak menggunakan tali? Tanpa tali replika tangannya dapat bergerak seperti yang diinginkan. Yang diinginkan. Dan yang terakhir di situ. Bagaimana pada saatnya setelah melakukan itu? Senang. Dan apa? Karena seru. Karena seru. Kemudian apa lagi? Oke. Ini adalah dari kelompok satu. Nah, kelompok satu. Terima kasih kelompok satu. Tepuk tangannya mana untuk kelompok satu? Kemudian dari hasil pelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan tidak? Maka apa yang Bu Guru jelaskan mengenai rangka sendi dan otot tadi, kemudian yang terakhir adalah Bu Guru sudah praktekkan, maka Bu Guru ucapkan terima kasih semuanya ya sudah belajar